Tanpa kebijakan pengendalian belanja, defisit fiskal berisiko melebar hingga 4,69% terhadap produk domestik bruto. Untuk itu pemerintah memastikan pemotongan anggaran di 86 kementerian dan lembaga hingga 100 triliun rupiah. Pemangkasan anggaran ditempuh untuk menekan defisit anggaran yang dikhawatirkan terus membengkak hingga lebih dari 3% akibat naiknya subsidi energi. Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, pemangkasan anggaran terbesar terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 22,746 triliun rupiah, disusul Kementerian Pertahanan sebesar 10,508 triliun rupiah, dan anggaran Kementerian Perhubungan yang dipangkas sebesar 10,150 triliun rupiah. Meski Menko Perekonomian menjamin pemangkasan belanja pemerintah itu tidak akan berdampak pada kesejahteraan rakyat, karena pemotongan anggaran untuk pembangunan gedung baru, pembelanjaan kendaraan dinas, perjalanan dinas, seminar, dan konvensi. Nanti dalam pembahasan itu akan kita tahu, hasilnya akan mencerminkan nanti pembahasannya, karena hak budget itu ada pada DPR. Nanti begitu keluar ada budgetnya, berapa budget untuk A, apa budget untuk B, itu nanti pemerintah tinggal melaksanakan. Nah, apapun hasilnya kita belum tahu. Berdasarkan perhitungan pemerintah, resiko perlebaran defisit sebesar itu terjadi akibat pembekakan belanja subsidi energi seiring pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika. Ditambah, penurunan potensi penerimaan pajak sebesar 110 triliun dari target APBN sebesar 1.110 triliun rupiah. Menyusul perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pelemahan harga komoditas. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan berbagai langkah pengamanan agar tidak membebani pemerintahan baru nanti. Yang kita lakukan adalah kita harus jaga anggaran ini yang 2014 itu aman buat pemerintahan baru ketika masuk. Ya, kalau nanti habis selesai pemilu mereka mau datang dengan, dia bilang daripada begini mau kita lakukan adjustment aja atau apa, silakan aja nanti bicara dengan itu. Tetapi kan agak sulit untuk mendahului itu kan, ya kan, karena ini kan kebijakan strategis tinggal berapa bulan, ya. Nah, tetapi semua opsinya dibuka, tetapi pada saat ini ketika APBNP kan harus dimajuin. Saya harus membuat supaya APBNP-nya aman kan? Tapi kalau fiskal sedang ada tantangan karena penjelasan seperti yang tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan, yaitu lifting minyak yang turun dan nilai tukar yang lebih lemah sehingga ada terjadi pengeluaran yang lebih besar daripada penerimaan. Tekanan fiskal memaksa pemerintah menjaga defisit APBN tidak makin lebar melampaui level 2% dari PDB atau setara 251 triliun rupiah. Maka Ditjen Pajak sudah selayaknya melakukan upaya ekstra meningkatkan penerimaan. Meski langkah tersebut bakal terganjal tren penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah 6% tahun ini. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.